Public speaking. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa pandai public speaking? Dan bagaimana sih caranya buat melatih public speaking tapi otodidak di rumah aja gitu? Gampang banget teman-teman semuanya. Public speaking itu adalah sebenarnya suatu kemampuan yang harus kita kuasai dan kita nggak asing dengan public speaking. Karena public speaking itu adalah bagaimana kita cara menyampaikan ide, gagasan gitu ya, mengkomunikasikan daripada apa yang kita maksud kepada orang lain gitu ya, teman-teman sebenarnya. Public speaking itu sebenarnya jangan asing oleh kita gitu ya. Hanya saja memang kita belum terbiasa. Karena public speaking itu biasanya identik kita tampil di depan orang, di depan umum gitu ya, orang memperhatikan kita dengan jumlah yang banyak gitu ya. Nah, hanya itu saja sebenarnya perbedaannya, karena kita hanya jarang saja untuk memberikan atau tampil public speaking di depan umum, itu saja pada intinya. Jadi public speaking ini sebenarnya bagaimana cara kita bicara, ngomong gitu ya, dengan cara yang efektif gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana sih untuk melatih public speaking di rumah aja gitu ya. Sebenarnya sudah kamu tuh sudah punya basicnya, hanya memang kamu hanya perlu ditekan lagi, direlevansikan dengan teori public speaking seperti apa dan banyak berlatih, itu saja. Oke, kita akan masuk ke poin nomor satu langsung aja ya, karena kamu sudah menunggu kan ya. Oke, cara melatih public speaking di rumah aja. Poin nomor satu, latihan di depan kaca. Oke teman-teman semuanya, ini cara yang memang umum, basic, banyak orang lakukan, tapi jangan sepelekan daripada hasilnya loh, karena itu akan membantu bagaimana kamu melihat apakah kamu sudah cukup oke untuk public speakingnya, dan apakah memang cara pembawaan kamu daripada intonasi, susunan kata, gestur tubuh gitu ya, dan seluruh daripada public speaking kamu melihat di depan kaca itu akan menjadi evaluasi dan kamu bisa melihat kekurangannya apa. Dan latihan di depan kaca juga akan membantu sedikit tidaknya terkait kamu pede dengan diri kamu karena kamu merasa sudah, "Oh, oke, udah bagus," gitu. Nah, seperti itu. Dan latihan di depan kaca, usahakan kalau saya pribadi lebih cocoknya tuh tampil atau ya kita tampil ya, lihat berbicara public speaking di depan kaca, kita bisa melihat diri kita. Kalau bisa itu full body ya, seluruh badan. Jadi kita bisa melihat badan kita dari kaki sampai dengan kepala itu di kaca gitu ya, di cermin gitu ya, teman-teman. Public speaking dengan seluruh badan terlihat sehingga kamu benar-benar bisa dengan seluruhnya melihat bagaimana pembawaan gestur kamu ketika kamu sedang public speaking. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, yang kedua adalah rekam suara dan evaluasi. Oke, saya sering banget tuh di rekaman HP selalu evaluasi. Sebelum tampil di kaca, saya juga biasanya sering sekali untuk merekam dulu, kayak pembawaannya dulu. Dari mulai salam, pembukaan, perkenalan diri gitu ya, apa yang ingin saya sampaikan. Nah, saya sering sekali untuk direkam suara dan di situ saya, dengarkan berulang-ulang, "Oh kayaknya di sini kurang deh, kurang santai, terlalu kaku atau apa." Nah, dengan sendiri ya sebenarnya, dengan kita bisa melihat diri kita, khususnya di sini merekam suara kita menyimak kembali, mendengarkan berulang-ulang gitu ya. Kita tuh sebenarnya punya takaran diri kita, "Oh ini kayaknya kurang deh." Nah, di situ juga secara tidak langsung kita akan langsung mengetahui kurangnya di mana dan langsung mengevaluasi. Nah, gitu ya. Yang ketiga adalah latihan perkenalan diri. Ya, karena memang sering sekali nih, khususnya untuk part kita perkenalan diri, kita tuh selalu tergesa-gesa. Saya seringnya melihat seperti itu ya. Oke, perkenalkan nama saya Sinta Devian, saya lahir di Subang 5 Juli 2004, saya tinggal di Nah, ketika perkenalan diri ini, teman-teman santai saja, enjoy, coba perlahan, dengan jelas, dengan tegas sampaikan dan perkenalkan dengan percaya diri, dengan tegas, siapa nama kamu gitu ya. Sampaikan contohnya seperti ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Sinta Devian gitu ya. Karena memang kenapa harus perkenalan diri dulu? Ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya ulangi, perkenalkan nama saya Sinta Devian. Saya dari kampus bla 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 bla. Nah, gitu ya. Sampaikan saja dengan santai gamblang sehingga audien bisa menyimak, bisa menangkap siapa nama kamu gitu ya. Perkenalkan diri selengkap mungkin, silahkan sebutkan nama, status, hobi, alamat mungkin, dan lain-lain, sesuaikan dengan konteks acara ya. Oke, nah teman-teman sebenarnya saya nggak ingin menyampaikan secara panjang lebar ya. Cara kamu
untuk melatih public speaking di rumah aja, mungkin 3 poin tadi secara teknis saya sampaikan. Namun, memang untuk bisa melatih public speaking di sini adalah pertama, kamu bisa juga dibantu dengan banyak baca untuk menambah referensi, penggunaan kosakata, dan juga pembendaharaan diksi untuk dirimu sendiri. Jadi kamu nanti akan lebih fleksibel, lebih percaya diri, juga terbantu daripada kekayaan kosakata yang kamu miliki, ya, pembendaharaan kata, pembendaharaan diksi yang kamu kuasai gitu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, juga berpengaruh terhadap jam terbang menurut saya. Jadi, untuk kamu yang sekarang baru pertama kali nih mencoba dunia komunikasi ya, public speaking gitu ya. Nah, teman-teman gak apa-apa, ini udah bagus banget, teman-teman udah berani untuk mengambil kesempatan mencoba ya. Karena tentunya saya yakin teman-teman yang mampir di sini memang ada kaitan untuk ingin memiliki keterampilan public speaking yang oke gitu, dan berarti otodidak saja gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semuanya menurut saya, daripada berapa kali teman-teman tampil untuk public speaking gitu ya, jam terbang biasa orang sebut itu berpengaruh. Namun gak usah khawatir teman-teman yang baru pertama kali, sudah bagus langkahnya dicoba mulai dari hari ini. Karena jika tidak mulai hari ini, teman-teman hanya angan saja gitu, hanya rencana saja. Lupakan yang memang sudah lalu, mulai fokus dan lihat kesempatan yang ada hari ini, dan jam terbang kamu dimulai dari hari ini dan ke depannya. Nah, itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir.